Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi alqawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang beriman saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan takwa. Yang merasa tidak beriman, merasa tidak punya iman dalam hatinya, silahkan tutup telinga. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa risalah sebuah agama yang telah sempurna, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat dan salam ini juga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada seluruh keluarga beliau, para istri dan anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama menggemakkan kalimat takbir, lantunan takbir. Kita gemakkan di bumi Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Mengapa kita lakukan itu, jemaah sekalian? Mengapa kita dengan semangatnya melantunkan takbir bahkan dari malam hari sejak terbenamnya matahari? Semua itu kita lakukan semata-mata hanya karena kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini pagi hari ini, kita datang bersiap-siap membangunkan seluruh keluarga kita, mempersiapkan mereka semua, bangun pagi-pagi, bangun ba'da subuh, siap dari ba'da subuh, kemudian langsung berangkat ke lapangan ini dalam kondisi dingin, dalam kondisi mungkin masih ngantuk, tapi semua hadir ke tempat ini semata-mata hanya karena melakukan kewajiban kita, melakukan syariat kita, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menyembahnya walaupun telah keluar dari bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita melantunkan gema takbir pun karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah engkau sempurnakan puasa kalian. Walitukmilul 'iddata, puasa yang hanya hitungan hari saja.
Allah tidak syariatkan puasa ini selama-lamanya. Seumur hidup kita tidak. Hanya hitungan hari saja. 1 bulan, 30 hari engkau sempurnakan puasamu. Yang mana engkau sadari, engkau menyempurnakan puasa itu semata-mata bukan karena kekuatanmu. Bukan karena engkau sudah terbiasa diet. Bukan. Bukan karena engkau nge-gym kuat. Bukan. Bukan karena engkau masih muda. Bukan. Bukan karena engkau setiap hari lari akhirnya kuat. Bukan. Tapi sadarilah engkau sempurnakan puasa itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Demi Allah jemaah sekalian, kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun ibadah tidak akan sanggup kita lakukan. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sholat sunnah. Padahal ringannya seperti itu. Tapi karena dia tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang sulit untuk berzikir. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu sadar, dia menyempurnakan puasa karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka di hari ini, di pagi hari yang cerah ini, yang kita semua sedang berbahagia pada hari ini, Allah perintahkan kita untuk menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bersyukur. Jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Maka gema takbir yang kita lantunkan pada pagi hari ini seharusnya bukan hanya sekedar di lisan saja. Seharusnya gema takbir yang kita lantunkan, yang kita gemakan bersama-sama adalah sebuah simbol komitmen kita. Komitmen untuk tetap menjaga ritual-ritual ibadah serta pendidikan-pendidikan yang telah kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan. Jika kita bisa melaksanakan berbagai macam ritual ibadah itu 30 hari full di bulan Ramadan, maka bagaimana bisa kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, ibadah itu berkurang dari kehidupan kita? Kalau ada yang bertakbir hari ini, Allahu Akbar, kencang di lisannya dia gemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ternyata berkurang ibadahnya setelah keluar dari bulan Ramadan. Salatnya berkurang, masjid jadi sepi, salat sunnahnya ditinggalkan, Al-Qur'annya ditinggalkan, sedekahnya tidak lagi dikeluarkan. Maka ada yang salah pada takbirnya. Ada yang salah pada Ramadannya. Ada yang perlu dievaluasi pada diri dia. Maka hari ini, buktikanlah jamaah sekalian. Buktikanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak salah memilih kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Yang lain diwafatkan oleh Allah, yang lain dicabut duluan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu sholat Idul Fitri bersama kita, tapi hari ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Yang lain didahulukan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita lagi dan lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain sama sekali tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Yang lain hanya bertemu dengan sebagian bulan Ramadan saja. Di pertengahan bulan Ramadan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hari ini di tanggal 1 Syawal duduk dengan keadaan sudah lulus dari bulan Ramadan. Full kita bisa menyempurnakan puasa kita 30 hari di dalam bulan Ramadan. Maka buktikan jamaah sekalian bahwa Allah tidak salah memilih kita hari ini. Kita sama sekali tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya Allah kepada kita. Yang lain diwafatkan lebih dulu daripada kita. Karena mungkin amalan dia memang sudah cukup. Mereka sudah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bisa jadi masih jauh dari surga Allah. Makanya Allah masih hidupkan kita sampai sekarang. Allah masih buka kesempatan taubat buat kita. Sampai dengan hari ini. Maka kita yang hadir sholat Idul Fitri pada pagi hari ini bukan hanya menggemakan takbir di lisan kita saja. Tapi takbir itu menjadi sebuah komitmen kita
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan hari ini dan hari-hari yang esok, maka di usia kita yang sekarang ini, belumkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di usia kita yang sekarang ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih dari itu, belum bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka butuh berapa tahun lagi kita hidup di bumi ini? Butuh usia berapa lagi Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di bulan Ramadan ada anak-anak kecil usia 5 tahun, usia 4 tahun, usia 10 tahun. Mereka menggendong Al-Qur'annya, datang ke masjid tanpa adanya paksaan. Dia datang dengan penuh semangat. Bahkan dia lanjutkan sholat tarawihnya. Bahkan di antara mereka ada yang sudah puasa full seharian 30 hari di dalam bulan Ramadan. Anak kecil bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah dewasa ini, apakah kalah dengan mereka? Maka butuh berapa tahun lagi kita hidup di muka bumi ini? Maka jangan terlalu berbangga dan kemudian berbahagia serta lupa pada hari ini bahwa kita masih banyak kurangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak waktu yang kita sia-siakan di dalam bulan Ramadan. Masih banyak kemaksiatan yang ternyata kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Allah tutup pintu neraka rapat-rapat. Allah belenggu jin, syaitan dan bala tentaranya. Tapi maksiat itu menjadi autopilot dari diri kita. Tidak perlu kita digoda lagi sama syaitan. Syaitan sudah berhenti menggoda, tapi maksiat di diri kita masih jalan terus di bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Maka di hari ini adalah momentum kita mengevaluasi diri. Jangan terlalu bersenang ria. Jangan terlalu berbangga dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Bisa jadi tidak ada satupun amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Maka di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, marilah kita renungkan kembali sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita dengar pada bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin. Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa itu bukan untuk menyiksa kalian, bukan untuk mengekang kalian, tapi Allah memberikan fasilitas kepada kalian semua untuk menuju jalan ketakwaan. Maka seharusnya pendidikan Ramadan yang sudah lulus kita semuanya dari pendidikan Ramadan 30 hari itu, harusnya ada sesuatu yang membekas pada diri kita. Ketakwaan harusnya sudah kita raih. Apa itu takwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka takwa adalah bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bentuk kita berusaha melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya esensi puasa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Sebagian kita sudah puasa di bulan Ramadan 10 kali dalam umur hidup kita. Ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka berpuluh-puluh kali puasa dalam bulan Ramadan ini, apakah sudah menjadikan kita manusia yang bertakwa? Silahkan jawab sendiri dalam hati antum masing-masing. Maka marilah kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang masih ada pada diri kita, atas segala kesia-siaan yang masih kita lakukan di bulan Ramadan yang merupakan kesempatan emas yang masih Allah berikan kepada kita. Allah mampu Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan kita kapanpun dan dalam kondisi apapun. Maka manfaatkan waktu
yang kita masih miliki saat ini. Sisa usia kita untuk kita berbenah diri, untuk kita membuka lembaran baru. Sudah cukup kita menghabiskan hidup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhir kita melihat cerahnya dunia ini? Bagaimana kalau ternyata besok Allah jemput kita, Allah panggil kita? Maka apakah kita sudah siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita tidak mampu berlomba dengan orang-orang saleh untuk memperbanyak ibadah bersama mereka, maka kita berlomba-lomba dengan para pendosa untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang masih kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan di dalam bulan-bulan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesia-siaan yang masih kami lakukan. Waktu yang Engkau berikan kami masih sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan kami masih berbuat dosa di waktu tersebut ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, tutupilah segala kesalahan kami dan segala kesalahan orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keimanan itu menancap di hati kami ya Allah, menjadi keimanan yang kuat yang tidak tergoyahkan dengan suatu apapun ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu hati yang khusyuk ya Allah, yang khusyuk dalam beribadah kepadamu, yang khusyuk di dalam mempersiapkan bekal akhirat kita ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bukan hanya menjadi wawasan bagi kita saja ya Allah, ilmu yang bukan hanya untuk kita pamerkan ya Allah, tapi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang yang lain. Ya Allah, kami mohon kepadamu keyakinan yang kuat, keyakinan dalam memeluk agama Islam ini ya Allah, keyakinan dalam beriman kepadamu ya Allah, keyakinan yang benar, yang lurus di atas jalan yang Engkau berikan hidayah ya Allah, bukan jalan-jalan orang yang Engkau sesatkan dan Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, kami mohon amal soleh kami diterima oleh Engkau ya Allah, menjadikan amal-amal yang benar, amal-amal yang sesuai tuntunan dan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah ruku', sujud, berdirinya kami ya Allah, terimalah zikir-zikir kami ya Allah, terimalah ketundukan kami, kekhusyuan kami dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal kami yang penuh dengan kekurangan ini ya Allah. Terimalah amal kami yang penuh dengan kekurangan kekhusyuan ya Allah, yang penuh dengan kekurangan tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Allah. Masih banyak salat kami yang bolong ya Allah, masih banyak puasa kami yang tidak sempurna ya Allah, kami masih banyak yang tidak mengeluarkan sedekah ya Allah, kami masih banyak yang tidak berbakti kepada orang tua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan satupun orang yang hadir pada pagi hari ini, hadir di tempat ini, hadir untuk menghamba kepadamu ya Allah, dan nantinya pergi dari tempat ini dalam keadaan belum Engkau ampuni ya Allah.
Jangan biarkan satu orang pun meninggalkan tempat ini dalam keadaan masih membawa dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah kami semuanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Dan ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami pergi dari tempat ini. Kami meninggalkan tempat ini membawa aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kalau dosa itu beraroma ya Allah. Ya Allah, kalau dosa itu menghasilkan bau ya Allah, tentu tidak akan ada satu orang pun yang akan duduk di sebelah kita ya Allah. Tolong tutupi dosa-dosa kami ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kalau ada yang pagi hari ini hadir dalam membawa kesedihan-kesedihan dia ya Allah, hilangkan kesedihan dia ya Allah. Jadikanlah mereka semua hadir pada pagi hari ini menjalani hari Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Hilangkanlah kegalauannya, hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada yang sakit pada pagi hari ini, yang hadir pada pagi hari ini masih membawa penyakit dalam tubuhnya, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Tanpa perlu dia mengeluarkan begitu banyak biaya untuk menyembuhkan ya Allah. Dan kalau ada dari kerabat-kerabat mereka yang masih sakit, orang tua mereka mungkin sakit, anak-anak mereka mungkin sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Pada pagi hari ini kabulkanlah ya Allah. Angkat penyakit mereka semua ya Allah. Jadikanlah mereka sehat walafiat ya Allah. Merasakan kebahagiaan bersama kami pada pagi hari ini ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Dan janganlah Engkau biarkan ya Allah orang-orang yang hadir pada pagi hari ini membawa hutang-hutang mereka. Masih ada tanggungan hutang kepada saudara-saudara mereka, kecuali Engkau telah lunaskan ya Allah. Engkau telah bantu berikan jalan keluar ya Allah dengan jalannya yang Kau halalkan ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang mereka ya Allah, agar kembali mereka bisa bersama-sama berbahagia pada pagi hari ini bersama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal perbuatan kita. Maka kita pulang ke rumah kita pagi hari ini menjadi orang-orang yang baik. Kita buka lembaran baru dalam hidup kita yang jauh lebih baik. Yang menjadi anak, jadilah anak yang baik. Yang menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Yang menjadi suami, jadilah suami yang baik. Yang menjadi istri, jadilah istri yang baik. Semoga kebaikan yang kita usahakan itu menjadi alasan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan memasukkan kita ke surga Al-Firdausil A'la, surga tertinggi yang ada di akhirat kelak bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.